Hai guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini, Mimin akan mereview film yang berjudul Prey 2022. Film ini bercerita tentang seorang gadis dari suku Komanse yang bernama Naru. Dia ingin membuktikan kemampuannya sebagai pemburu, tetapi pada akhirnya justru ia harus melindungi sukunya dari serangan predator. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan alur cerita film. Film diawali dengan diperlihatkannya suasana pedalaman hutan di hutan Amerika. Lalu di sana terlihat seorang gadis cantik dari suku Komanse yang bernama Naru yang sedang latihan memanah. Naru mulai dilatih memanah oleh kakaknya yang bernama Abe. Abe pun berkata jika Naru harus pintar memanah karena memanah adalah senjata yang dipakai oleh para leluhurnya. Sepulannya berlatih, Naru membantu ibunya membuat obat herbal. Obat ini dipakai untuk berbagai penyakit, namun dirasa bahannya ada yang kurang. Ibu Naru meminta Naru untuk mencari dan memetik bunga Totsia. Beberapa saat kemudian, Naru dikejutkan oleh kedatangan pesawat alien yang melintasi tempatnya. Singkat cerita, saat kembali ke desa, Naru pun kaget saat orang-orang panik akibat salah satu warga diserang singa. Di sisi lain, si pria Mohawk dan gengnya sedang melakukan perburuan untuk mencari singa yang telah menyerang warga. Singkat cerita, di malam harinya, Naru memberikan ramuan bunga Totsia kepada warga yang diserang singa itu agar pendarahan bisa dihentikan. Terlihat si korban pun mengalami kejang merasakan efek bunga tersebut. Setelah korban bisa dievakuasi, Abe memutuskan melanjutkan perburuan untuk mencari singa buas itu. Lantas ia pun meminta Naru kembali ke desa karena misi yang dilakukan ini sangat berbahaya. Lalu Naru pun menurut untuk pulang ke desa bersama rombongannya yang lain. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Naru terlihat menemukan sesuatu. Betapa herannya Naru yang menemukan bangkai ular yang telah dikuliti. Tak cuman itu, ia pun menemukan jejak besar yang aneh dan darah di atas pohon. Naru mengira bahwa yang menyerang warga bukanlah seekor singa. Ia pun berencana untuk kembali kepada kakaknya. Melihat hal itu, si rambut Mohawk menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Naru. Tiba-tiba saja Abe menariknya dan menyuruh Naru untuk mematikan obor, karena singa itu sudah berada di sekitar mereka. Lantas Naru memberitahu tentang jejak aneh yang ia temukan, di mana menurutnya ada makhluk misterius yang lebih berbahaya dari apa yang mereka buru. Tapi apapun itu, Abe ingin fokus dulu pada perburuan ini agar tak ada korban lain yang diserang. Setelah memasang beberapa umpan, Naru dan anak buah Abe naik ke atas pohon untuk menunggu singa. Sementara Abe masih sibuk memasang umpan dengan bangkai. Seketika ia langsung diserang singa. Gara-gara teralihkan cahaya merah yang aneh, Naru yang lengah pun terjatuh dan pingsan. Singkat waktu setelah Naru sadar, ibu Naru pun berkata jika Abe telah membawanya pulang setelah berhasil menyelamatkannya dari serangan singa. Dan tak lama kemudian setelah berhasil membunuh singa yang meresahkan warga, Abe disambut seperti pahlawan setelah berhasil membunuh singa yang meresahkan sukunya. Terlihat kepala suku Komanse pun senang dengan pencapaian Abe, hingga ia pun langsung mengangkatnya menjadi pemimpin perang. Di tengah meriahnya pesta, Abe langsung menghampiri adiknya untuk merayakan apa yang telah ia capai. Akan tetapi, Naru tidak ingin larut dalam kesenangan karena menurutnya ada ancaman yang lebih berbahaya di luar sana yang sedang mengintai sukunya. Namun, Abe yang menganggap Naru halu meminta adiknya untuk berpikir jernih dan tidak larut dalam kehaluan. Syukur-syukur Naru masih hidup setelah Abe membawanya pulang. Di keesokan harinya, Naru yang bangun dari tidurnya memutuskan untuk bersiap pergi berburu mencari apa yang selama ini ia curigai. Naru pun berjalan berlawanan arah dengan apa yang seharusnya para wanita lakukan. Dengan ditemani Kupa, Naru melakukan perjalanan. Naru yang sampai di sisi lain hutan tiba-tiba menemukan bercak hijau dan jejak kaki yang besar. Dan setelah diukur bisa diperkirakan besarnya hampir sama dengan beruang.
Di sisi lain, terlihat si predator sedang mengintai seekor serigala yang akan memburu seekor kelinci. Lalu tiba-tiba predator itu menghadang serigala itu. Walaupun kekuatan keduanya sungguh tak imbang, tak membutuhkan waktu lama si predator dengan mudahnya menyabet si serigala. Kembali kepada Naru yang sedang berlatih kampak, dirasa ia capek harus mondar-mandir mengambil kampak yang meleset dari sasaran, lantas ia pun kini memiliki sebuah ide untuk mempermudah penggunaan kampak. Lalu Naru mengikat kampaknya dengan tali dan berlatih kembali. Setelah berlatih keras dengan senjata barunya, akhirnya Naru menguasai teknik kapak bertalinya. Dan saat melihat seekor kelinci, Naru lalu mengetes senjata barunya. Hingga pada akhirnya Naru pun mendapatkan banyak hewan buruan hasil upgrade kapak terbarunya. Di keesokan harinya, Naru pun kembali melangkahkan kaki, melintasi gunung bebatuan untuk mencari buruan lainnya. Di sisi lain, sang predator terlihat sedang melelehkan kepala serigala yang akan ia gunakan sebagai tambahan amunisi. Kembali pada Naru, di tengah perjalanan ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan tak biasa tentunya. Naru pun mulai yakin dengan apa yang sedang ia buru, apalagi saat Naru menemukan selongsong aneh di dekat bangkai itu. Di sisi lain, terlihat si predator pun mulai waspada saat ia menemukan jejak kaki Naru dan Kupa. Kembali pada Naru yang sedang mencari jejak predator, ia pun heran saat melihat cakar besar di pohon pinus. Saat Naru terus melangkah tanpa disadari, Naru malah terperosok ke dalam lumpur hisap. Di tengah kepanikan itu, lantas Naru melemparkan kampaknya ke ranting pohon sebagai pegangan untuk berjalan ke tepian. Untung saja Naru masih bernasib mujur dan ia pun bisa terbebas dari lumpur hisap. Singkat cerita, pencarian Naru tiba-tiba terhadang seekor beruang yang sedang menyantap makanan di tepi sungai. Tapi sialnya, angin yang kencang membuat gerak-gerik Naru ketahuan. Di tengah kepanikan, Naru bersiap dengan busur panahnya. Di sisi lain, melihat si Kupa kembali dengan ketakutan, Naru kini diserang beruang besar. Di tengah serangan beruang yang membabi buta, tiba-tiba Naru heran saat beruang itu berhenti menyerang. Beruntung sekali, Naru berhasil lolos dari sosok mengerikan yang mampu mengalahkan beruang dengan begitu mudahnya. Setelah mengetahui hal itu, Naru pun berniat kembali ke desa untuk memperingatkan orang-orang akan bahaya makhluk yang ia temukan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Naru bertemu dengan anak buah Abe. Mereka ditugaskan kakaknya untuk mencari Naru. Mendengar hal itu, Naru pun langsung memperingatkan mereka tentang apa yang ia lihat di sungai. Tapi jelas saja, ucapan yang hanya dianggap dongeng tak membuat mereka percaya. Namun tanpa mereka sadari, sosok predator sedang mengawasi mereka dari atas pohon. Sehingga, tuh waktu setelah cukup jauh, si Mohak memerintahkan anak buahnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, Naru merasakan sesuatu yang tak beres. Tanpa mereka sadari, si Mohak pun modar di panah predator. Sontak, mereka pun panik dengan bahaya yang tak terlihat. Setelah menonaktifkan gelang yang bisa menghilang, akhirnya sosok predator pun terlihat. Bukannya kabur, jiwa barbar anak keturunan suku Komanse itu malah menantang predator adu mekanik.
Di tengah kepanikan itu, Naru berusaha mencari senjatanya untuk melepas ikatan di tangannya. Dirasa mustahil melawan predator. Teman Naru yang sedang dieksekusi predator menyuruh Naru untuk bersembunyi. Di tengah keheningan, si predator masih gigih mencari mereka. Dan tentu saja, dengan sensor panas yang dimiliki, si predator mampu melihat mereka dengan jelas. Tapi sialnya, Naru malah menginjak sebuah jebakan pemburu. Hingga beberapa saat kemudian, 4 orang pemburu datang dan menangkap Naru. Kemudian, Naru dibawa ke base camp. Di malam harinya, Naru pun tersadar dan sudah dikurung dalam penjara kayu. Lalu, rekan si brewok yang bernama Ilyas langsung menghampiri Naru sambil menunjukkan bercak hijau. Ia pun meminta Naru bekerja sama untuk mencari keberadaan si predator yang memang sedang mereka buru. Tapi Naru, yang jelas tidak mengetahui apa-apa, tak bisa memberikan informasi yang mereka inginkan. Mendengar hal itu, Ilyas yang kesal mengeluarkan seorang tawanan lain dan ternyata itu adalah si Abe, kakak Naru. Di keesokan harinya, Naru dan Abe diikat di sebuah pohon untuk memancing kedatangan predator, sementara komplotan Ilyas sedang bersiap untuk menyergap. Namun, tanpa mereka sadari, si predator malah berhasil menghabisi beberapa teman si brewok. It's coming. Melihat tombak Moskov meluncur di batang kayu, Abe pun akhirnya percaya dengan apa yang adiknya katakan. Sementara itu, akibat debu yang berterbangan, si predator pun menonaktifkan sistem kamuflasenya. Lalu, dengan mudahnya pertarungan itu dimenangkan predator, hingga salah satu anggota mencoba untuk menembak predator secara bertubi-tubi. Si predator pun mengaktifkan sebuah senjata canggih di lengannya untuk meledakkan tempat itu. Singkat cerita, Naru yang kembali ke perkemahan pemburu dengan mengendap-endap membebaskan Kupa. Tak berhenti sampai situ, si predator mampu membantai anggota pemburu yang tersisa di perkemahan. Setelah itu, Naru langsung membebaskan Kupa dan menyuruhnya mencari Abe. Beberapa saat kemudian, saat Naru mengobati lukanya, ia pun kaget saat Rafael datang dengan kaki yang buntung. Rafael pun memohon pada Naru untuk mengobati lukanya. Ia pun berjanji akan memberikan hadiah pistol jika Naru bersedia menolongnya. Mendengar tawaran itu, Naru langsung mengobati kaki Rafael sambil mendengarkan tutor singkat menggunakan pistol. Dan untuk menghentikan pendarahan, Naru pun memberikan ramuan bunga Totsia. Saat Rafael mulai kedinginan, Naru yang mendengar suara aneh segera pergi dan bersembunyi. Dan betapa herannya Naru saat melihat predator itu tidak bisa mendeteksi Rafael. Naru lalu berkesimpulan jika bunga Totsia itu mampu membuat suhu tubuh menurun, sehingga tak mampu dilacak oleh si predator.
Tapi dasar nasib, akibat terinjak predator, Rafael pun harus tewas juga. Lalu si predator langsung membidikan senjatanya. Di saat bersamaan, Kupa kembali datang saat predator adu mekanik dengan kakaknya. Heran saat tembakan predator terus mengarah pada sensor dari helmnya. Pengecut sekali, saat predator kewalahan dengan mekanik AB, ia pun menghilang dengan kamuflasenya. Di tengah kebingungan, Naru langsung mengajak kakaknya pergi. Namun sialnya, AB yang menyadari predator berada di dekatnya, meminta Naru untuk segera kabur. Saat Naru kepanikan, AB pun sekali lagi membuat perlawanan agar adiknya bisa selamat. Singkat waktu, sambil membersihkan diri di sungai, Naru yang sedih setelah kakaknya harus tewas tepat di hadapannya. Saat hari semakin malam, Naru yang tertidur terbangunkan saat si Kupa menghampirinya. Lalu dari kejauhan, Naru melihat si brewok Ilyas di pinggir sungai yang ternyata ia masih hidup. Saat dendam tak tertahankan, Naru pun mempunyai sebuah ide, menjadikan dia sebagai umpan predator. Di pagi harinya, si brewok yang sadar langsung panik saat kakinya hilang dan menjadi santapan tikus. Saat si brewok berusaha meraih senapannya, Naru pun berkata, jika apa yang telah ia lakukan akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Lantas Naru mulai memakan bunga totsia untuk menyamarkan keberadaannya dari incaran predator. Lalu beberapa saat kemudian, predator datang dan langsung menghabisi si brewok. Naru pun langsung menembak predator dari belakang sampai akhirnya topeng predator terjatuh. Lalu Naru membawa topeng itu kabur. Di sisi lain, Naru sudah mempersiapkan semua persenjataan dan jebakan-jebakan untuk adu mekanik terakhir. Saat predator berdarah-darah, Naru langsung mancingnya menuju jebakan yang Naru buat. Duel keduanya terlihat berimbang, dan pada akhirnya predator terjatuh ke dalam lumpur hisap. Tapi kuat sekali, predator mampu bangkit dari dalam lumpur, seakan-akan lumpur itu tak berarti apa-apa. Dan saat predator akan membidik Naru dengan senjata lasernya, ternyata semua ini sudah Naru rencanakan, karena ia tahu jika kemanapun laser itu ditembak, ia akan meluncur tempat di titik laser, hingga akhirnya si predator pun modar terkena lasernya sendiri. Di keesokan harinya, warga suku Komanse pun terlihat heran saat melihat Naru dari kejauhan yang ternyata masih hidup. Betapa terperangahnya seluruh suku saat melihat Naru membawa kepala predator. Naru pun meminta semuanya untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru untuk bermukim, karena ia takut makhluk seperti ini akan datang lagi. Dan sesaat sebelum pergi, kepala suku yang mengetahui berita kematian Abe langsung mengangkat Naru menjadi pemimpin perang selanjutnya. Lalu film pun sudah berakhir.